Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, dan berikan komentar terbaik saudara yang berkaitan dengan video yang saya upload. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apa jadinya jikalau seperti video yang akan saya putar kali ini terjadi kepada umat Islam? Kalau hal ini terjadi kepada umat Islam, maka akan ada demo berjilid-jilid, teriak takbir, penistaan, dan segala macam. Baru-baru ini saja, anak Batak, Rudi Simamora, begitu cepat ditangkap oleh karena melakukan katanya penistaan, dan hukum itu begitu cepat meringkus si Rudi Simamora, sedangkan si Julius HMC bebas begitu saja. Ini merupakan kegagalan dalam menerapkan hukum. Nah, kali ini teman-teman kita melihat sebuah video yang mempertontonkan sebuah video yang kurang etis, dan kita bisa melihat channel ini sedang sengaja mengupload dan mengkompilasi dengan kesaksian seorang murtadin. Mari kita lihat teman-teman, dan kita kupas dan kita bahas siapa yang tidak dewasa dalam beragama. Ini dia teman-teman videonya. Sacamos, volteamos, abrimos, volteamos, cabeza hacia atrás. Jesucristo, sacamos, volteamos, abrimos, volteamos, cabeza hacia atrás. Abrimos, levantamos, agachamos, bajamos, cabeza otra vez hacia atrás, bajamos, abrimos, cerramos y obtenemos a Meca Jesucristo. Volteamos, cabeza hacia atrás, abrimos, levantamos, agachamos, bajamos, cabeza hacia atrás, bajamos, abrimos, cerramos y obtenemos a Meca Jesucristo. Diputer, dijilat, terus dicelupin. Asiknya apa? Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa tanggapan teman-teman mengenai video yang berdurasi kurang lebih 2 menit tersebut. Ya, begitulah mereka memparadikan sesuatu. Ya, walaupun misalnya pemilik channel tersebut mengambil video orang dan mengupload di channelnya, lalu dikompilasi dengan beberapa detik dari kesaksian murtadin. Sebenarnya tujuannya hanya satu, menghina kekristenan. Oke, bahwa itu dilakukan oleh orang lain.
tetapi dengan mengkompilasi, mengedit dengan sebuah berita dari murtadin, si pemilik channel sebenarnya sedang hendak menghina Yesus yang digambarkan seperti patung yang diparadekan oleh seseorang itu. Aku nggak kenal, tapi karena aku lihat memperadekan sesuatu, maka saya lihat sampai akhir, ternyata ada kesaksian murtadin yang dikompilasikan atau dicantolkan di dalam. Tujuannya hanya satu, tujuan pemilik channel adalah untuk memberikan tayangan-tayangan yang mengejek-ejek kekristenan. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apakah Kristen kepanasan? Tentu tidak perlu. Saya hanya ingin mengoreksi cara berpikir dan beragama dari orang-orang yang bersumbu pendek. Kenapa saya akhirnya mengupas ini dan akhirnya memosting ini, teman-teman? Kita tahu bahwa kalau ini terjadi di Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi bagi bangsa ini? Teman-teman yang memiliki jawaban, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau hal ini dilakukan, maka apa yang terjadi bagi orang-orang Muslim secara khusus? Demo mungkin akan terjadi berjilid-jilid. Teriak takbir di mana-mana akan terjadi berjilid-jilid. Penistaan, melawan, dan segala macam pasti akan terjadi, bukan? Dan ini bukan rahasia umum lagi. Baru-baru ini saja, selain daripada kasus dari Rudy Simamora, kita juga bisa melihat ketika kasus miras, kalau nggak salah ya, yang Holy Wings itu ya, gratis kepada yang bernama Muhammad dan Maria. Yang bernama Muhammad dan Maria itu pun sudah menjadi polemik yang begitu luar biasa dan memproses pidanakan pemilik Holy Wings tersebut. Apa jadinya jikalau hal ini diputar balik, digambarkan seperti keyakinan teman-teman? Ayo, jadi hal ini memang menjadi konsumsi enak bagi teman-teman Muslim, khususnya pemilik channel, dan saya lihat komentar-komentar di dalamnya begitu luar biasa. Mereka menertawakan Lord dan segala macam itu diucapkan. Lantas sekali lagi saya katakan, kalau ini dilakukan kepada keyakinan kalian, apa yang Anda lakukan? Demo, teriak Allahu Akbar, takbir. Itu yang terjadi kepada si Rudy Simamora yang baru-baru ini hangat-hangatnya antara Julius HMC yang nyata-nyata membuat gambar tentang Yesus yang diedit, itu pun tidak diproses. Bahkan di luar negeri juga ada ketika sang baginda digambarkan. Apa yang terjadi, teman-teman? Teman-teman jawab di kolom komentar. Jadi yang mau saya tekankan adalah pemilik channel ini ya sekali lagi bermaksud untuk mengupload ulang video orang dari TikTok ke YouTube-nya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mencampur, mengedit, dan membuat di belakang kesaksian murtadin. Disinilah yang titik jelasnya bagaimana pemilik channel ini, Muslim ini, polemik Muslim ini, sebenarnya sengaja untuk menghina tentang Yesus. Apa hubungannya dengan video pertama, dengan editan yang dicampur dengan murtadin? Tidak ada sebenarnya. Itu video orang lalu diambil, tetapi pemilik channel ini, Muslim ini, polemikus Muslim ini, sengaja mengedit, dicampur dengan kesaksian murtadin. Jadi dia sedang ingin menggambarkan bahwa apa yang ditampilkan di awal itu seperti yang disaksikan, yang diyakini oleh murtadin ini. Halo, niatmu yang jahat, niatmu yang seperti ini menghina Yesus, tujuanmu itu satu-satunya. Kami tidak perlu marah, demo, tidak perlu ya. Karena kami cukup waras, cukup santai, dan cukup berdoa. Suatu saat kamu akan melihat dengan terang betapa kamu mendapatkan penderitaan kemudian di akhir hidupmu. Saya tidak berdoa, tetapi bagi orang yang menghina Yesus dan tidak bertobat, itu akan diterima, saudara. Kamu boleh bebas dari hukum yang membelamu, tapi aku yakin suatu saat ada hukum yang tidak dapat membebaskanmu. Ya, jadi teman-teman kekristenan ketika melihat video ini, saya tahu bahwa teman-teman pasti memiliki reaksi yang berbeda-beda dan cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi saya mengatakan adalah
slow saja. Walaupun gambar yang pertama itu diparadekan oleh si muslim ini, si polemik muslim ini, kita tidak meyakini kok. Kita tidak meyakini bahwa itu gambar atau patung dari Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus itu hidup, tidak seperti patung. Tetapi karena dia sedang memparalelkan atau mengedit dengan kesaksian murtadin, itu makanya saya bahas. Kalau tidak, saya nggak perlu bahas sebenarnya. Karena nggak penting, saya anggap aja ini konten sampah yang dibuat dia ini. Tetapi karena dia buat dan dia pas edit dengan kesaksian murtadin, maka saya bahas. Karena tujuannya hanya satu, motivasinya adalah mengejek Yesus. Kemungkinan orang yang membuat video yang pertama, ya, tidak sedang mengejek Yesus. Tidak, dia hanya membuat sebuah hal permainan dengan patung itu yang selama ini kita tahu mungkin gambar daripada Yesus. Tetapi dia juga nggak ngomong gitu ya kan, nggak ngomong, dia hanya begini-begini doang gitu kan. Tetapi dengan kompilasi, dengan editan daripada polemikus muslim yang jahat ini, dia dengan menggandeng video dari murtadin, sebenarnya yang membuat kesalahan adalah si muslim ini. Jadi kalau dibalikkan, tidak usahlah kalian marah kalau misalnya kami mengedit kalian atau membuat sesuatu hal. Tapi tidak mungkin, kalian itu kan mudah kali sumbu pendek kadang-kadang gitu ya, tidak siap ya. Jadi kalian suka menghina orang lain, mengedit orang lain, tapi di saat yang sama kalian diedit sampai junjungan kalian langsung kepanasan, kalian bisa melaporkan, hukum cepat bertindak. Itulah yang terjadi. Jadi ketika kamu tidak ingin diusik, ya jangan musik lah gitu ya. Fokus aja dengan keyakinanmu, agamamu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, tanpa mengurusi keyakinan orang lain. Apalagi seperti yang kamu lakukan, mengedit di akhir kesaksian dengan sebuah kesaksian murtadin. Tujuan hanya satu, menghina Yesus. Semoga Tuhan kami, Yesus Kristus, mengampunimu dan mengasihimu. Sampai di sini bisa teman-teman. Tidak usah kepanasan. Tetap berdoa supaya ada banyak orang yang melihat tingkah laku yang seperti ini, membuat mereka datang kepada Yesus akhirnya. Kok ada ya orang yang seperti ini, tega menghina keyakinan orang lain? Akhirnya mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kekristenan itu sudah sering ditindas, tetapi imannya tidak pernah tertindas karena Yesus yang menjaga. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Bye-bye.